Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dimanapun berada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru. Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam. Di pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Namun kita hanya membaca dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Ayo kita memperhatikan pembacaan ini. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar cerita Alkitab yang sangat terkenal ini? Daniel di Gua Singa. Ya, saking terkenalnya cerita tentang Daniel ini, ada orang yang menciptakan sebuah lagu tentang Daniel di Gua Singa. Dan hari ini kita akan mendengarkan kembali cerita Daniel yang berhasil mempertahankan iman dan kepercayaannya sekalipun ia diperhadapkan dengan kematian. Pada waktu itu Daniel masih ada di pembuangan. Tetapi sekarang Daniel berada di bawah kekuasaan kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius berteman baik dengan Daniel. Raja Darius pun sangat menghormati dan menyayangi Daniel. Oleh Raja, Daniel diangkat menjadi pejabat di kerajaan Media Persia. Jadi Daniel merupakan orang penting di kerajaan Media Persia karena Daniel bekerja pada Raja Darius. Raja Darius memilih 120 orang yang diangkat untuk mewakili kerajaannya. Membawahi mereka ada 3 pejabat tinggi. Dan Daniel ini adalah salah satu dari ketiga pejabat tinggi itu. Dan ternyata Daniel ini melebihi semua pejabat tinggi kerajaan dan wakil-wakil raja tersebut. Karena Daniel penuh dengan roh yang luar biasa. Daniel ini sangat pintar dan tidak lalai dalam tugas-tugasnya. Karena itulah raja hendak mengangkat dan menjadikan Daniel kepala atas seluruh kerajaannya. Tapi hal itu tidak disenangi oleh rekan-rekan kerja Daniel. Mereka menjadi cemburu kepada Daniel dan mulai hari itu para pejabat tinggi kerajaan dan wakil-wakil kerajaan bersepakat untuk mencari kesalahan dan kelemahan Daniel untuk dilaporkan kepada raja supaya Daniel bisa dihukum. Akan tetapi ketika mereka mulai mencari alasan untuk mendakwah Daniel, mereka tidak menemukannya. Dalam tugasnya sebagai pejabat tinggi kerajaan, Daniel begitu setia. Ia tidak lalai dan tidak terdapat satu kesalahan pun karena Daniel adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Mereka berkata satu sama lain, "Iya, kita tidak akan menemukan kesalahan pada Daniel ini. Kita juga tidak bisa melaporkannya kepada raja karena dia sangat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya." Tetapi salah satu dari mereka berkata, "Kita bisa menjebak Daniel dengan ketaatannya beribadah kepada Allahnya." Adik-adik, Daniel adalah orang yang sangat taat beribadah. Diketahui bahwa Daniel ini setiap hari dia berdoa dan memuji Allahnya 3 kali dalam sehari. Dan hal ini menjadi celah bagi orang yang membenci Daniel tadi. Suatu hari, atas saran dan permintaan dari para pejabat dan pegawainya, Raja Darius mengeluarkan perintah di mana di dalam perintah itu semua
semua orang yang ada dalam kekuasaan Media Persia dalam waktu 30 hari ke depan tidak boleh menyampaikan permohonan doa baik kepada Tuhan dan manusia kecuali kepada raja saja. Dan apabila ada yang melanggar, maka orang tersebut akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua yang berisi singa. Surat keputusan raja itu sudah diberi cap kerajaan sehingga tidak bisa diubah ataupun ditarik kembali. Dan tanpa raja ketahui bahwa surat itu dibuat untuk menjebak Daniel. Hal itu pun didengar oleh Daniel, tetapi hal itu tidak membuat Daniel takut. Ia tetap berdoa dan memuji Allahnya sama seperti biasanya. Dan Daniel pun ditangkap atas dakwaan melanggar titah raja. Hal itu membuat raja sangat sedih. Hatinya menjadi gundah gulana. Sampai matahari terbenam pun ia terus mencari-cari alasan untuk dapat membebaskan Daniel. Tetapi sampai matahari terbenam pun raja tidak bisa berbuat apa-apa karena titah raja itu sudah dikeluarkan dan tidak bisa dibantah atau diubah. Pada akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa tersebut, dan sebelum masuk ke dalam gua tersebut, raja berkata kepada Daniel, "Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dia jugalah yang akan melepaskan engkau dari cengkaman singa-singa itu." Semalam-malaman raja berpuasa dan ia tidak bisa tidur. Hatinya begitu gelisah karena terus memikirkan Daniel. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali, raja pergi dengan terburu-buru untuk menemui Daniel di gua singa. Raja berseru dengan suara yang sangat sayu, "Daniel, selamatkah engkau? Telah sanggupkah Allahmu membebaskan engkau dari cengkaman singa-singa itu?" Kemudian Daniel menjawab raja dari dalam gua singa itu dengan suara yang sangat gagah, "Hidup yang mulia raja, Allahku telah menyelamatkan aku dari singa-singa itu, karena ternyata baik di hadapan Allah maupun raja, aku terbukti tidak bersalah. Tuhan telah menutup mulut singa-singa itu, sehingga Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu." Adik, artinya Daniel telah selamat dari singa-singa itu, dan hal itu membuat raja sangat bersukacita. Pada akhirnya mereka yang membenci Daniel dan menghukum Daniel, merekalah yang dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa tersebut berserta dengan keluarga mereka. Begitulah kisah Daniel yang berani dan taat kepada Allah melebihi ketaatannya kepada manusia. Ketaatan Daniel membawa Raja Darius percaya kepada Allah dan memerintahkan semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya untuk menyembah Allah yang sama seperti Allah yang Daniel sembah. Adik-adik, dari kisah Daniel ini kita belajar bahwa ketaatan selalu mendatangkan mujizat, karena Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar, yang selalu taat dan tetap setia kepada Allah di dalam keadaan apapun. Adik-adik, bukan hanya tentang ketaatannya, kita juga bisa belajar banyak hal dari Daniel, yaitu tentang keberaniannya, kesetiaannya, kejujurannya, dan tanggung jawabnya dalam setiap pekerjaannya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Daniel membawanya mengalami mujizat Tuhan dan membuat semua orang yang ada di sekitarnya percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami juga bisa taat seperti Daniel dan menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik suka, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.